Itu kebenaran yang sungguh. Tadi pagi saya sebelum ke gereja membaca beberapa pasal ayat Alkitab. Saya tiba di pembacaan tentang kisah keluarnya Israel dari Mesir. Di 10 tulah, dan tulah ke-10 adalah kematian anak sulung di Mesir. Tuhan bilang begini dalam firman-Nya, Aku akan membinasakan semua anak sulung, baik dari manusia maupun dari hewan. Tetapi bagi bangsaku Israel, anjing saja aku tidak mengizinkan menggonggongnya, baik manusia maupun ternaknya. Ternak kita saja tidak akan digonggong oleh anjing kalau Tuhan membela kita. Pujian ini pujian yang betul. Rambut di kepala pun tidak akan diizinkan jatuh kalau Tuhan tidak memberikan izin itu. Sampai ibu gembala berkata, itu ada ayatnya. Waktu saya bilang ternak umat Tuhan pun anjing tidak diizinkan menggonggongnya kalau Tuhan melindungi. Beliau lagi persiapan untuk kami berangkat. Lalu saya baca ini ayatnya. Anjing tidak bisa gonggong milik orang benar kalau Tuhan tidak mengizinkan. Itulah Tuhan. Hari ini saya berkhotbah dari 2 Korintus 4 ayat 16. Lihatlah di handphonemu atau tayangkan sebentar. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Terjemahan firman Allah yang hidup. Itulah sebabnya kami tidak pernah menyerah, walaupun keadaan tubuh kami makin merosot. Kekuatan rohani kami di dalam Tuhan makin bertambah setiap hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Allah berpesan kepada kita, sekalipun jasmani kita ini makin merosot dan memang tidak bisa dihindari secara alamiah, tapi firman Allah menghendaki kekuatan rohani kita harus bertambah dari sehari ke sehari. Kita harus dibaharui dari sehari ke sehari. Terjemahan firman Allah yang hidup itu lebih indah. Kekuatan rohani kami di dalam Tuhan makin bertambah setiap hari. Itu mutlak. Kita harus makin bertumbuh hingga menjadi seperti Yesus. Ini yang harus kita renungkan setiap hari. Sebab esensi kekristenan sesungguhnya adalah perubahan terus kepada yang baik hingga seperti Yesus yang kita sebut dengan pertobatan. Perubahan dalam hidup adalah suatu keniscayaan. Sebab kalau kita tidak mau berubah, kita akan digilas oleh perubahan zaman. Semua orang harus berubah. Tidak ada orang yang boleh berkata, saya begini saja terus menerus. Kalau kita tidak mau berubah, kita akan menjadi bulan-bulanan zaman yang berubah ini. Hanya mereka yang mau berubah, yang siap hidup dalam zaman perubahan ini. Kita harus siap berubah dengan cepat. Filosofi budaya kita di Jawa, alon-alon gerkelakon
sudah tidak zamannya. Perubahan itu tidak boleh lambat-lambat, harus cepat. Kalau lambat-lambat kita akan jauh tertinggal. Berubahlah di dalam Tuhan. Berubahlah di dalam yang baik. Kekuatan rohanimu harus dipacu terus. Perjuangan kita tidak semakin ringan secara rohani. Lihat sosial media, peperangan rohani begitu dahsyat. Baik secara agama, baik secara politik, baik secara ekonomi, sosial, berita-berita sosial media menyuguhkan kepada kita pertentangan-pertentangan yang sangat dahsyat. Kalau kita tidak bersiap menjaga, membangun kerohanian kita, kekuatan rohani kita, kita pasti akan tertinggal. Perubahan ini sangat cepat. Itu semboyan presiden kita. Selalu berkata, ayo kerja, cepat, berubah. Jangan lagi seperti yang dulu, berpikir seperti dulu, kerja seperti dulu, filosofi seperti dulu. Tidak ada perubahan. Budaya-budaya kerja seperti dulu, kertas banyak, hasilnya sedikit, itu tidak boleh. Kita harus berubah. Ya, harus cepat berubah. Apa yang harus berubah? Kekuatan rohani kita, kata Alkitab. Jangan menjadi jemaat yang cengeng. Jangan salahkan situasi. Jangan salahkan siapapun. Jangan salahkan keadaan. Kita bersama Tuhan, kita menang. Bersama Tuhan kita menang. Jangan takut. Dia selalu berjanji menyertai kita. Mengapa kita harus dibaharui dari hari ke hari? Di dalam ayat-ayat itu paling tidak ada 3 alasan. Ayat 16. Kenapa kita mesti dibaharui? Karena secara alamiah hidup ini semakin merosot. Itu secara alamiahnya, dan bisa dipungkiri. Tumbuh-tumbuhan semakin tua juga merosot. Makhluk-makhluk hidup apapun di dunia ini, jangankan makhluk hidup, benda-benda mati pun akan dimakan oleh usianya. Jadi secara alamiah kita ini cenderung makin merosot. Maka kalau kita tidak jaga kerohanian kita, dia juga akan ikut dengan alam di sekitar kita. Maka jangan heran Perjanjian Lama memberi kita contoh. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi seharusnya makin meroket ke atas karena mereka semakin paham firman Allah. Tetapi faktanya mereka merosot. Dan ini juga terjadi di dalam banyak kerohanian di dunia ini. Banyak orang makin lama ikut Tuhan, imannya makin melempem, pengabdiannya semakin tidak menyala-nyala. Karena memang secara alamiah kecenderungan merosot itu ada, baik benda hidup maupun benda mati. Kenapa kita mesti perbaiki apa-apa di dalam gereja kita? Karena secara alamiah benda-benda itu merosot kebaikannya. Rusaklah ini, melemahlah di sisi ini. Jadi kalau kita tidak mau berubah lebih baik, pasti secara alami kita merosot. Yang kedua, Alkitab bilang ada penderitaan yang selalu rintangi perjalanan kita untuk maju. Ada pencobaan. Kalau kita tidak bergerak maju, pencobaan itu akan lebih dominan menahan kita
bergerak ke depan. Itu sudah pasti. Macam-macam pencobaan. Bisa pencobaan secara rohani, pencobaan secara jasmani. Kalau kita tidak berjuang untuk melawannya dan menang, kita yang akan dikalahkannya. Jaga hidupmu setiap hari. Yang ketiga, di ayat 18, penglihatan kita seringkali lebih dominan daripada iman kita. Penglihatan rohani kita seringkali tertutup oleh penglihatan jasmani yang lebih banyak mempengaruhi hidup kita. Kalau penglihatan kita secara jasmani lebih dominan, maka iman kita pasti merosot. Tapi kalau iman kita lebih kuat, maka tubuh kita boleh merosot, tapi roh kita akan semakin bernyala-nyala di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita semakin bersemangat. Tuhan mau kita semakin maju, semakin mengasihi Tuhan. Tuhan tidak menginginkan kasih kita makin dingin di dalam Tuhan seperti jemaat Efesus. Kita harus dibaharui dari hari ke hari, jemaat Tuhan. Kekuatan rohani kita tidak boleh melemah, harus bertambah setiap hari. Saya selalu mengingatkan diri saya akhir-akhir ini. Boleh tubuh semakin merosot, penglihatan semakin terbatas, pendengaran semakin kurang, tetapi roh harus semakin gagah di dalam Tuhan. Amin. Harus, andai kata dua foto dipertontonkan, foto jasmani dan foto rohani kita, mana yang lebih segar, mana yang lebih baik, itu harus dipikir. Karena apa? Kita ini sedang berjalan maju bersama-sama menuju kekekalan. Tidak ada yang bisa menghindar. Seleksi akan terus berjalan. Mana mutiara? Mutiara akan bertahan, intan akan bertahan, emas akan bertahan. Tetapi yang tidak akan terseleksi. Hidup ini, hidup itu, seperti itu perjalanannya. Ada yang bertahan sampai akhir dan menang, ada yang terseleksi. Caranya untuk menang bagaimana? Kekuatan rohani harus dijaga. Tidak ada pilihan. Kita boleh tidak suka peperangan itu, tapi peperangan pasti datang. Godaan pasti datang. Seperti Martin Luther bilang begini, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita. Gak bisa. Burung itu akan seenaknya melakukan aktivitasnya. Tetapi yang kita boleh lakukan adalah kita tidak boleh izinkan burung itu bersarang di atas kepala kita. Itu nasihat Martin Luther. Dia bilang, kita tidak boleh melarang godaan, ujian, cobaan berseliuran di atas kepala kita seperti sinyal yang berseliuran ini. Di udara ada banyak berita berseliuran. Kita hanya yang memfilternya, membatasi yang mana kita izinkan masuk ke HP kita, ataupun kalau sudah masuk, mana yang kita akan perhatikan, kita konsumsi. Kalau tidak, kita bisa membuang seketika. Itulah hidup. Maka Paulus berkata jemaat di Korintus, hendaklah hidupmu, batinmu dibaharui dari sehari ke sehari. Apa saja sebenarnya yang diharapkan Alkitab harus dibaharui? Yang pertama, akal budi kita. Roma 12, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan
budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Terjemahan Alkitab yang lain saya baca, sebab itu kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan ada di dalam mereka, karena kedegilan hati mereka. 1 Korintus 2, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Pikiran kita mutlak harus dibaharui setiap waktu, karena sesungguhnya hidup kita itu adalah seperti apa yang kita pikirkan. Kebesaran hidup kita adalah juga dipengaruhi kebesaran pikiran. Kebesaran pikiran seseorang juga ikut menentukan kebesaran hidupnya. Apa yang bisa dilakukan orang itu karena apa yang sudah ada di pikirannya. Orang tidak akan bisa melakukan apapun kalau itu belum pernah nyangkut di pikirannya. Kalau kasih di pikirannya, maka kasih akan meluap dari hidupnya. Kalau kesetiaan menguasai pikiran orang, pikirannya itu akan digambarkan dalam perjalanan hidupnya. Pikiran kita harus berubah seperti pikiran Kristus, kata Paulus. Amin. Itu harus dimenangkan. Kalau tidak, kita akan menjadi orang-orang yang berpikiran pendek, sumbunya menjadi pendek. Kita tidak bisa bersyukur dari apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Petrus pernah ditegur oleh Yesus dengan amat keras. Yesus berkata, "Enyalah iblis," katanya kepada Petrus. Kenapa? Karena Petrus hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan apa yang dipikirkan Allah. Dia berkata begini di Matius 16, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Bagaimana dengan pikiran kita setiap hari? Doa kami dengan Ibu Gembala setiap hari begini bahasanya, "Tuhan, pikiran liar, perasaan liar kami, tolong hapuskan. Jangan izinkan pikiran kami kemana-mana, tidak terfokus kepada Tuhan dan pekerjaan Tuhan." Orang berbuat dosa itu selalu dimulai dari pikirannya. Sama sebaliknya, orang mau berbuat baik selalu dimulai dari pikirannya. Coba kita ketemu seseorang, pikiran kita langsung membaca, dan bacaan pikiran itulah sikap kita kepada dia. Peperangan hidup ada di pikiran. Pikirkanlah yang baik, kata Paulus di dalam kitab Filipi. Yang enak, yang elok, yang sedap didengar, pikirkan. Kalau pikiran kita tidak berubah, maka hidup kita tidak akan pernah berubah. Anak-anak disekolahkan itu tujuannya mengubah pola pikir. Pola pikir yang biasa menjadi pola pikir yang analis, sehingga dia bisa menganalisa setiap hidup di sepanjang zaman kehidupannya. Sebenarnya
Orang disekolahkan bukan untuk kaya. Orang disekolahkan bukan supaya banyak hartanya, tapi mengubah pola pikirnya menjadi besar. Pola pikirnya menjadi luas. Dengan pola pikir yang luas dan besar, dia akan bisa hidup menjadi orang besar, orang yang luas. Lihat berapa banyak sudah presiden kita. Presiden kita itu ditentukan hasil kerjanya dari pikirannya. Pak Jokowi berpikir soal infrastruktur dan sekarang kita menikmati hasilnya. Presiden-presiden yang dulu mikir yang lain, maka kita tidak bisa menikmati hasilnya karena pikirannya kepada yang lain yang tidak sedang diperlukan oleh rakyatnya. Kalau aspal yang dibangun, kita pasti menikmatinya. Jadi itulah yang harus diubah. Jemaat Bukit Sion pun pikiran kita harus berubah. Amin. Berubah pikirannya. Berpikirlah yang baik, berpikir yang maju, berpikir yang ilahi, berpikir tentang takut akan Tuhan. Haleluya. Yang kedua yang harus berubah menurut Alkitab, perasaan. Efesus 4, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu yang mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Lihat itu, perasaan itu kalau tumpul, maka dia akan dapat diserahkan kepada hawa nafsu. Perasaan kita tidak boleh tumpul. Perasaan kita harus seperti perasaan Yesus. Perasaan Yesus itu perasaan kasih. Kasih agape. Kasih mengasihi tanpa syarat. Bukan karena orang ini baik, bukan orang ini cantik atau ganteng, bukan oleh karena orang ini kaya, bukan. Tapi satu syaratnya, karena Yesus mengasihi orang ini, maka aku juga harus mengasihinya. Itulah syarat perasaan kita. Jangan menjadi tumpul di masyarakat, membenci orang, dendam sama orang. Di pekerjaan ada musuh, di gereja juga sama. Apalah perbedaan kita. Tidak boleh. Perasaanmu kontrol. Jaga perasaanmu itu, supaya dia ditempatkan di tempat yang benar. Itu kehendak Kristus. Jangan lupa, saya mau ingatkan, kita ini sedang berjalan. Coba bayangkan semua umat manusia di dunia ini berkumpul dan bergerak kepada satu tujuan bersama yang bernama kekekalan. Apapun imannya, apapun agamanya, apapun sukunya, bangsanya, bahasanya, rasnya, ini sedang bergerak berjalan menuju kepada kekekalan. Jadi sesungguhnya kita akan terseleksi sesuai dengan apa yang kita hidupi di dalam hidup ini. Kita bisa sampai, yang lain bisa terjerumus ke jurang dan tertahan. Tetapi orang yang membaharui hidupnya setiap hari pasti akan menjadi pemenang. Perasaan kita harus ditundukkan kepada Roh Tuhan, supaya tidak ada kebenciannya, tidak ada kepahitannya. Jangan salahkan keadaan. Jangan bilang, aku sudah disakiti bertahun-tahun sampai saya tua. Itu urusan mereka. Urusan kita menyangkal semua apa yang disorotkan, dipanahkan
si jahat kepada kita. Saya ingat satu ilustrasi saja ya. Kan kita masih di Bukit Sion di Tibes. Pak Ruli yang gerejanya di belakang yang sudah almarhum, dulu sangat dekat dengan saya. Beliau sangat sayang sama saya. Kemudian satu hari Sabtu dia datang ke Bukit Sion. Lalu saya kaget. Om ngapain datang? Saya mau berdoa. Kenapa? Saya melihat di doaku di gerejaku, Pak Gurning sekarang sedang dipanah bertubi-tubi dari segala arah secara rohani. Saya mau datang untuk membangun tembok sekelilingmu supaya panah itu tidak menembus engkau. Itulah kehidupan rohani. Panah tidak bisa kita larang dipanahkan. Yang bisa kita bangun tembok perlindungan di dalam hidup kita, sehingga kita tidak bisa ditembus kepahitan, kemarahan yang berlebihan, dendam, dan sebagainya. Orang di jalan, orang di masyarakat, mungkin saja di gereja pun bisa terjadi kesalahpahaman, saling mempersalahkan, karena memang kecenderungan secara alamiah gak ada orang yang mau disalahkan. Semua orang mau dipuji. Maka kalau itu tidak terjadi, kita bisa marah, tersinggung. Nah, perasaan harus dibangun tiap hari. Ibu Gembala itu punya filosofi sejak saya kenal tentang perasaan. Kita harus siap menjadi tong sampah, beliau bilang. Itu yang selalu saya diingatkan. Kita harus siap seperti tong sampah. Yang penting sampahnya tidak bertahan di dalam. Nanti harus diambil petugas, dibuang. Besok datang lagi, lalu dibuang lagi. Itulah kehidupan, kata Ibu Gembala. Maka saya berjalan bersama dia sudah hampir 36 tahun. Tidak ada seorang pun musuhnya, dan tidak ada seorang pun yang pernah dilukainya. Termasuk di gereja ini, saya percaya tidak akan pernah beliau menyinggung saudara secara sengaja. Tidak akan. Kalau saudara tersinggung oleh perkataannya, oleh karena Bapak Ibu saja tidak mengerti apa maksudnya. Itu filosofi hidupnya. Kita harus bisa menampung semua, tetapi jangan disimpan. Besok petugas sampah datang, akan diambil, dibuang lagi. Besok akan datang lagi. Tetapi akan selalu tong sampah itu bersih. Itulah urusan perasaan. Di gereja ini jangan ada yang saling tersinggung. Katakan amin. Katakan amin. Gak boleh. Masa kita ke gereja untuk saling menyakiti? Apalah ubah kita? Yang terakhir, dalam Allah apa kita harus berubah? Dalam perilaku kita. Sakaria 1 ayat 4. Janganlah kamu seperti nenek moyangmu yang kepadanya para nabi yang dahulu telah menyerukan demikian. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Berbaliklah dari tingkah lakumu yang buruk, dari perbuatanmu yang jahat. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau menghiraukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Seruan perubahan tingkah laku sejak dulu, sejak perjanjian lama. Tapi ada banyak orang mengeraskan hatinya, sekalipun dia sudah tahu bahwa itu salah. Jangan, itu kanak-kanak. Kalau orang dewasa, dia selalu belajar dari perjalanan masa lalu. Yang salah kemarin seharusnya tidak terulang salah besok. Prinsip saya berkata gini, semua orang boleh jatuh, tetapi orang bijaksana akan bangkit dari
Tuhannya segera mungkin. Semua orang boleh salah, tetapi orang bijak tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Semua orang boleh keliru, tetapi orang bijak tidak akan mengulangi kekeliruan yang pernah dilakukannya. Perilakumu pikirkan. Itu sangat penting di hadapan Allah. Jangankan di hadapan Allah, di hadapan sesama kita juga perilaku perlu dijaga. Sopan santun saja berperilaku itu sangat penting. Tuhan mau kita seperti Yesus, maka kita dicipta seperti gambar Tuhan Yesus. 1 Timotius 4, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu dan kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Katakan amin. Kita harus teladan semua. Mari berlomba untuk menjadi teladan bagi orang percaya dalam perkataannya. Jaga perkataan. Pikir dulu baru katakan. Perkataanmu, tingkah lakumu. Alkitab mengajari para gembala berperilaku yang baik terhadap jemaatnya. Alkitab berkata, yang tua anggap menjadi bapak ibumu, katanya kepada para gembala. Yang muda anggap menjadi saudaramu, dan anak-anak yang di bawahmu anggap seperti anakmu. Tegurlah orang tua seperti engkau menegur ayah dan ibumu. Jadi bapak ibu bukan hanya jemaat. Gembala-gembala seperti saya ini ada nasihatnya soal perilaku di Alkitab. Maka saya selalu berusaha sebaik-baiknya. Kalau tidak perlu, saya tidak ngomong. Sungguh, saya bukan orang yang berbuat-buat supaya kelihatan baik, bukan. Saya selalu ingin, kalau saja Bapak Ibu mau, khususnya yang sepuh, tumpangkan tangan di atas tubuh saya ini, doakan saya. Satu kali kami kaget, ada satu jemaat di Batu Tulis, dan selalu beliau ada setiap kali saya berkhotbah. Beliau melihat kebiasaan saya. Di sana ada 2 pendeta, Om T dan Pak Stefanus almarhum. Dua-dua sudah almarhum. Setiap kali saya mau melayani di Batu Tulis, yang pertama saya cari 2 hamba Tuhan ini gembalanya. Lalu saya tarik tangannya di atas kepala saya dan saya minta doakan Om. Karena saya tidak berani berkhotbah sebelum dapat restu dari kedua hamba Allah ini. Rupanya ada seorang jemaat itu yang memperhatikannya. Lalu dia hubungi ibu gembala. Dia berkata, aku tidak bisa lupa tentang beliau Pak Gurni, yang selalu mencari gembala kami dulu, ingin ditumpangi tangan sebelum berkhotbah. Padahal saya ini undangan. Pasti mereka yakin saya bisa berkhotbah dengan benar, secara rohani, secara jasmani, kan makanya saya diundang. Tapi bagiku itu bukan menjadi patokan. Patokan saya ini masih muda, saya perlu restu. Itu perilaku, itu tanda-tanda bahwa kita ini menghargai orang yang lebih tua. Jaga kekuatan rohani. Kekuatan rohani itu ditopang pikiran yang baik, ditopang perasaan, dan ditopang perilaku yang baik.
Kalau itu bisa kita jaga setiap hari, jangan takutkan soal kehidupan ini. Jangan takutkan, Tuhan berpihak kepadamu. Itulah nyanyian kita yang lama, seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja ku minta. Mari kita tampil sebagai seorang anak Tuhan yang baik. Mari kita tampilkan kehidupan putra-putri sorga yang benar. Bukan hanya di gereja, di tengah masyarakat. Tampilkan hidup berpikir, hidup berperasaan, dan berperilaku seperti penduduk sorga. Itulah bedanya kita dengan dunia. Maka saya pernah kasih gambar, kalau kita kasih, kita bisa bertahan, itu Tuhan akan percayakan kepada kita barang-barang yang mulia. Kalau barang kita bersih, pasti barang mulia datang. Amin. Saya berusaha membuat gereja ini sebaik mungkin. Maka saya percaya yang datang yang mulia. Gak mungkin datang yang kotor. Saudara lihat kondisi gereja kita beda. Ya, Tuhan mengirimkan kita orang-orang yang bertalenta, orang-orang mengasihi Tuhan, karena kita berpikir bagaimana membuat yang terbaik. Kalau kita tidak berpikir berbuat terbaik, bagaimana datang yang terbaik? Berpikirlah, berubahlah dalam pikiran. Selama ini saya sudah bilang hari Jumat soal sound system kita. Hari ini minggu pertama kita bisa memakai secara lengkap. Ya paling tidak belum sempurna clip onnya para pemusik. Besok minggu beres. Kami sudah mencari tapi belum dapat. Kita berusaha. Selama ini sound system itu pikiran kita cuma yang penting muni, keras, wes cukup, kagak pikiran. Tapi pada waktu ada pikiran membuat lebih baik, lihatlah, jelas suara saya. Para singer nggak perlu bongok-bongok lagi, suaranya sudah terdengar. Terjadi keserasian suara. Kalau dulu drum mengalahkan bass, bass mengalahkan keyboard, berlomba-lomba. Tapi mereka sekarang sekalipun pengen berlomba-lomba tidak bisa, karena dikontrol dari sana semua. Jadi keluarnya menjadi harmonis. Ya, itu semua karena kita berpikir yang terbaik. Katakan amin. Kalau kita nggak berpikir, nggak jadi. Saya mau beritahu, kualitas penanganan sound system kita sama dengan penanganan sound system gereja terbaik di kota Solo ini. Karena yang menangani orang yang sama. Kualitas barangnya mungkin berbeda, tapi penanganannya sudah sama. Orang yang sama. Itulah kalau kita berpikir untuk dibaharui dari sehari ke sehari. Ada kerinduan. Sekarang waktunya berdoa buat jiwa-jiwa. Fasilitas sudah lebih baik. Semua termasuk di kantor sekretariat. Kita mau berubah. Kekuatan rohani harus dibangun lebih baik dari hari ke sehari. Tuhan pasti memberikan kita banyak kepercayaan yang baik. Kepercayaan berkat, kepercayaan melakukan sesuatu bagi Tuhan, pasti. Kita pasti sehat kalau kita menggunakan seluruh pikiran, tenaga, perasaan kita bagi kemuliaan Tuhan. Kalau kita sudah tidak mau, mudah bagi Tuhan, diwisuda saja. Tapi kalau kita masih gigih, pikiran kita, tenaga kita, perasaan kita, lihat ini gembalamu ini jadi teladan. Iklan rohani ini. Ini iklan rohani. Saya sekarang kuat
Karena pikiran saya, perasaan saya, seluruh kekuatan saya kepada Tuhan. Saya tidak bisa angkat-angkat barang. Saya sekarang gunakan tenaga saya baca Alkitab. Saya bisa siapkan khotbah 10 khotbah dalam seminggu. Saya bisa khotbah, bikin bank khotbah namanya. Saya simpan, saya tumpuk. Kapan saja diperlukan, tinggal cabut saja. Sudah khotbah jadi. Dan merenungkannya tidak seketika. Jadi begitulah hidup kita. Maka saya makin sehat. Saya makin sehat. Teman-teman seumuran saya sudah banyak yang hilang. Sudah innalillahi. Tapi saya masih makin sehat. Makanya pikirannya itu dijaga. Ojo sini neko-neko pikirannya. Yang sudah berlalu sudahlah, gak bisa diulang. Gak bisa diulang yang sudah berlalu. Apakah itu berkaitan dengan orang-orang kita yang sudah berlalu? Apakah soal kehilangan uang pernah berlalu? Apakah pernah kita melakukan kekeliruan? Sudah, belakangi saja. Jalan aja ke depan. Yesus beserta kita. Yesus beserta kita. Kita pasti menang. Jangan ada sakit karena pikirannya gak bisa dimenangkan. Ada orang pikir terus sampai ke masa peristiwa Adam dan Hawa. Maka dia capek terus. Tidur bisa, tapi merem gak bisa. Mikir terus berputar. Lalu bangun, capeklah awalnya. Jangan lakukan itu. Itu sama dengan menyiksa diri itu. Nek wis pasrah kalau Gusti, pasrah. Dia bengkel yang baik, dia penyembuh ilahi yang baik, dia penentu masa depan yang baik. Apalagi yang kurang? Apalagi yang kurang? Tuhan sudah mengadakannya. Maka kekuatan pikiranmu, kekuatan rohmu harus kau jaga. Tuhan memberkati.